Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam semesta dan salam penjelajah. Nama saya Risya dan saya dari Purwokerto. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di pertengahan menuju akhir tahun 2014. Cerita yang sebenarnya saya sudah mencoba lupakan, tapi teringat kembali karena kawan saya yang beralih profesi, yang tadinya perawat menjadi driver online gitu ya. Bagaimana ceritanya? Seperti ini. Jadi ini adalah cerita mengenai rumah sakit. Waktu itu sebut saja namanya Mas Rudit. Beliau adalah kakak kelas jauh saya. Waktu itu kita pernah satu sekolah di SMP yang sama. Dia diterima kerja di sebuah rumah sakit legendaris di dekat pusat kota Purwokerto. Kebiasaan Mas Dudit dan saya ketika saya menemani Mas Dudit shift malam adalah kita tuh ngopi, makan malam di kantin rumah sakit. Kadang-kadang sesekali kita itu ngobrol-ngobrol di ruangannya Mas Dudit. Karena ruangan Mas Dudit itu kebagiannya kalau shift malam di tempat penyimpanan darah gitu. Untuk menuju ke tempat penyimpanan darah ini, Mas Dudit itu harus melewati ruang administrasi, yang mana ada ruang tunggu dan beserta kursi-kursi panjangnya. Lalu melewati lorong-lorong panjang dan juga bangsal-bangsal ruangan-ruangan tempat pasien rawat inap gitu. Dan gak jauh dari ruang penyimpanan darah ini, tempatnya Mas Rudit ini, ada kamar mayat. Ya, kamar mayat sekali lagi saya bilang. 1 minggu pertama ketika Mas Dudit jaga, itu gangguannya ya biasa aja, kayak pintu yang diketuk sendiri, atap ruangannya itu kayak ada yang gedor-gedor. Masih sekedar itulah. Kadang-kadang di kaca ruangannya ada yang ngetuk-ngetuk. Masih sebatas itu. Sampai akhirnya Mas Rudit ini hanya bertahan di minggu kedua. Kejadiannya ini sangat saya ingat betul. Sampai-sampai Mas Rudit ini harus dikonseling loh, untuk menyembuhkan stresnya karena mengalami pengalaman ini. Waktu itu malam Jumat. Entah kenapa ketika sampai di rumah sakit, Mas Rudit ingin sekali menuju ke ruangannya di tempat penyimpanan darah. Akhirnya Mas Rudit menyusuri ruang administrasi, ruang lorong, bangsal-bangsal, hingga pada akhirnya Mas Rudit dibuat terkejut akan apa yang ia lihat. Mas Rudit melihat ada tetesan darah yang disertai jejak kaki merah menuju dari ruang darah menuju ke kamar mayat. Sontak Mas Rudit sangat takut bukan kepalang. Situasinya benar-benar mengerikan dan bikin merinding waktu itu. Hingga akhirnya karena saya yang biasa nemenin Mas Rudit shift malam, meskipun gak sering-sering banget gitu ya, di minggu kedua akhirnya Mas Rudit itu
telepon saya. Saya itu punya nama panggilan Kiki gitu. Akhirnya saya ditelepon, Ki, tolong Ki, jawab Ki. Iya mas, kalem mas, santai. Ada apa mas emangnya mas? Cepet Ki ke rumah sakit Ki, mas takut Ki, tolong Ki, cepet Ki, tolong. Akhirnya dengan ngebut, waktu itu kira-kira jam 11 malam, saya menuju ke rumah sakit tempat Mas Rudit bekerja. Hampir sampai di rumah sakit, ternyata Mas Rudit udah menunggu di depan rumah sakit sambil melambaikan tangannya. Saya samperin, akhirnya saya boncengin sampai masuk rumah sakit dan parkir di parkiran motor. Sampai di parkiran motor, Mas Rudit lari ke pos security agar pos 1 security yang jaga malam waktu itu menemani dia mengecek kejadian yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kami bertiga bersama-sama menyusuri apa yang ditakutkan Mas Rudit gitu. Saya juga ikutan cemas, ikutan takut. Aduh, ini Mas Rudit ki kena ngapa gitu loh. Bisa-bisanya setakut ini. Saya tuh nggak pernah lihat Mas Rudit setakut ini, karena Mas Rudit itu orangnya lawak gitu ya. Akhirnya kita sama-sama menyusuri dan menuju ruangannya Mas Rudit, melewati ruang administrasi, lorong yang cukup panjang ya, ke ruangan pangsal rawat inap, dan juga menuju ke ruang darah. Hampir sampai ke ruang Mas Rudit. Di ruang darah saya itu sempat lihat gitu, dan kita bertiga lihat sih, maksud saya gitu. Tadinya tuh nggak ada kursi roda sama amben atau ranjang yang bisa didorong itu di sekitar bangsal. Tapi waktu pas kita mau menuju ke ruangannya Mas Rudit, kursi roda itu menyamping dan amben itu juga menyamping, letaknya di tengah jalan menuju ruangannya Mas Rudit. Padahal waktu pas Mas Rudit pertama kali ngecek itu nggak ada kursi roda sama amben itu. Akhirnya dengan cepat kita singkirkan, kita pinggirin gitu ya kursi roda dan amben itu untuk segera menuju ke ruangannya Mas Rudit. Betapa kagetnya kami berdua, yaitu Pak Security dan juga saya, ketika melihat apa yang Mas Rudit lihat. Ini loh Ki, ada ini. Di dalam benak saya langsung terpikir, ada maling ini. Pak Satpam juga bilang nggak mungkin. Waktu pas lihat gagang pintu yang menuju ruangan darah, ternyata gagang pintu itu sudah berdarah. Darahnya masih menetes dan ada bekas cengkraman tangan, masih warnanya merah dan menetes. Dengan penuh keberanian, Pak Security atau Pak Satpam ini membukanya. Bismillahirrahmanirrahim, jeklek. Pintu terbuka. Di meja, ya warnanya waktu itu mejanya warna coklat kalau nggak salah, itu ada satu kantong darah yang sobek karena bekas gigitan manusia, dan ada bekas, tahu nggak sih, kayak masih ada bercak gitu loh, kayak orang anak kecil minum susu kental manis tapi nggak rapi gitu loh. Dicek lagi di jendela, di kaca, siapa tahu ada yang bobol gitu kan. Dan for your information, dulu tuh CCTV nggak dipasang di semua ruangan ya, jadi hanya di ruangan-ruangan tertentu kayak ruang depan, ruang belakang gitu. Nggak semua ruangan dulu dipasang CCTV, because 2014 lah, mau ke 2015 gitu kan. Nah, tiba-tiba ada satu orang perawat yang kebetulan pengen nemuin Dudit di ruang darah. Perawat itu pun juga kagetnya bukan main.
Dit, apa-apaan nih? Kok apa? Ada darah banyak gini? Yang benar dong kalau kerja. Rudit pun juga menanggapinya dengan, saya sudah benar kalau kerja, Mas. Ini saya juga kaget kenapa bisa kayak gini gitu loh. Akhirnya perawat itu diminta Mas Rudit buat, Mas, ayo Mas, temenin saya buat ngecek ke jejak kaki ini. Kita ikutin kemana langkahnya gitu. Akhirnya kita mengikuti jejak kaki itu, jejak kaki yang menuju ke kamar mayat. Kita ikuti. Akhirnya ketika kita sampai di depan kamar mayat, gagang pintunya masih sama seperti yang di kamar penyimpanan darah. Masih ada berkas darah dan juga tetesan darahnya, meskipun sedikit. Akhirnya kamar mayatnya itu dibuka. Kita udah siap-siap, benar-benar siap mental banget karena kita semuanya ketakutan, terutama Mas Rudit. Akhirnya pintunya dibuka, kita masuk, dan jejak kaki itu berakhir pada laci-laci mayat gitu. Nah, di laci mayat ini, laci mayat pojok kiri nomor 3, jejak kaki itu dan tetesan darahnya berhenti. Dan juga kita menemukan jejak tangan juga, kayak tangan ditempelin ke pintu loker mayatnya dari situ. Jadi di ruangan mayatnya ini kayak lemari, semacam lemari pendingin tapi besar gitu. Ada pintunya, ketika ditarik itu mayatnya ada gitu, itu disimpan di situ. Di mayatnya tuh didinginkan gitu sih kalau di rumah sakit itu. Akhirnya pintu yang ada jejak tangannya itu kita buka, dan betapa kagetnya kita berempat ketika kita melihat mayatnya. Jadi mayatnya itu kayak jenglot, tingginya tapi 160 cm, kulitnya putih, umurnya paruh baya lah, rambutnya abu-abu, rambutnya gondrong. Kebetulan dia itu adalah laki-laki, tapi giginya tinggal taring 4, 2 atas 2 bawah, sisanya ompong. Dan di mulutnya masih ada bekas darahnya. Kebetulan ketika kita buka kain putih yang berdarah itu, mulutnya menganga. Wah, itu sangat menyeramkan banget sih. Astagfirullahaladzim. Itu sangat menyeramkan dan sangat masih teringat di benak saya. Akhirnya orang keempat yang jaga dan protes ke Mas Rudit ini lari ke bagian administrasi. Dia meminta konfirmasi mayat mana ini, sampai jam berapa. Ternyata mayat itu baru sampai tadi sorenya. Mayat yang ditemukan di Kali Serayu, kali yang mengitari Kabupaten Barling Mas Cakep. Barling Mas Cakep tuh kayak Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen gitu. Di Kali Serayu ini luas banget. Mayatnya ditemukan di situ dengan keadaan hanya memakai celana, dan juga mayat itu ditemukan hanyut gitu loh di tepian sungai gitu, tanpa identitas. Jadi nggak tahu ini mayat siapa. Niatnya besoknya mau diotopsi. Akhirnya kita berempat memutuskan, setelah sholat subuh, saat langit masih gelap, si tanpa nama ini atau The Walking Dead ini harus dimakamkan karena kejadiannya sangat amat mengerikan. Terus menjelang subuh, siapa yang nungguin? Pertanyaan kalian begitu kan?
penjagaan diperketat. Jadi kebetulan beruntungnya malam itu nggak ada pasien yang masuk malam, jadi benar-benar rumah sakit khusus untuk menjaga ruangan mayat dan ruangan darah. Jujur saja, keadaan Mas Rudit setelah melihat mayatnya itu langsung pegang dada dan banyak-banyak istighfar gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Ini apa ya Allah, astagfirullah. Seakan-akan dia itu shock gitu loh. Menjelang subuh akhirnya mayat tersebut dikuburkan dengan layak. Besoknya Mas Rudit itu sakit. Ternyata sakitnya sampai seminggu. Diikuti dengan surat resignnya. Ternyata ketika saya ketemu lagi Mas Rudit tanggal 23 April kemarin waktu saya pelepasan wisuda, saya pesen satu aplikasi ojek online. Dia kebetulan jadi driver mobilnya. Cerita ini teringat kembali dan kita saling ketawa ketiwi menanggapinya gitu. Mungkin pertanyaan kalian, saya tebak ya, apakah dia ini ngilmu? Apakah dia ini adalah zombie? Apakah dia ini adalah orang yang mengabdi dengan setan? Wallahu alam. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu, saya jadi percaya apa yang namanya zombie. Buat kalian yang orang tuanya atau keluarganya sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan ketika menjaga, jangan berhenti kirimkan doa untuk mereka. Tetap fokus, jangan ngelamun. Semoga lekas sembuh, semoga cepat berbahagia kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam penjelajah.